Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sana ya Syekh Abdullah kaifa madrusi دربويا الأشمال وآليسته وطرياته وتلاميته ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ببركات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian ini kita akan memasuki ke ayat yang ke-6. Hikayatus sadisat. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil umurihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Al-hikayatu cerita sadisatu kang 6. Karena ono sapa Syekh rupane Kyai Abdul Hamid kacuran maroto kang loron sadidan kang banget indama indalangan rekan perkara yatakorabu kang lakokake apa muktamarun nahdlatul ulama asaminu wal isruna kang 28 fi sanatin ing dalam tahun tis'atin songo wasamanina ing 80 watas imiatin yang 100 wa alfin yang 1000 ma mesehi fa'adahu mongko nyambung sapa Kyai Abdul Hamid Asyaihu ing Syekh rupane Kyai Muslim Rifai al-masyhur kang masyhur bimbali kelawan wadai lim wa syaihulan Syekh sapa Abdurrahman wahin lan hin al-masyhur kang masyhur Gustur kelawan Gustur. Faqala mongko tau sapa Asy-Syaikhu Syekh rupane Al-Hamidu Hamid lima syaihi muslimin maring Syekh Muslim. Kiai rupane kiai konhana mongko teman-teman wis teguh apa ajali ing ajali insun fa'ana mongko utawi insun sa'amutu kang
Sa'amu tu kang waput al-ana ing dalam waktu saiki, faqala mangko tau lahu maring Haji Muslim, la ora faqala mangko tau sapa Syekh Muslim lahu maring Haji Abdul Hamid, ida kaifa ing dalem nalikane hale kaya apa. Qala wis tahu sapa Haji Muslim lahu maring Haji Abdul Hamid, tafaddal monggo min antumuta saking nyanto mati siro, walakin tadir dan tetapi ningali ilal muktamari maring muktamar, fatufi mongko seto sapa insun asyaihu ing syekh rupane Haji Hamid bi arba'ina kelawan 40 apane yauman dinane ba'dal muktamari ing dalam sawise muktamar. Alaika yang keenam ini, cerita ini 11-12 hampir sama seperti ceritanya Haji Abdullah Basbugor yang kemarin. Ini ceritanya sama-sama untuk mendatangi muktamar NU, tapi beda tahun, beda masa. Kalau Haji Abdul Wahab kan mendatangi muktamar NU yang ke-25, sedangkan Haji Abdul Hamid ini mendatangi muktamar NU ini yang ke-28. Pada saat itu Haji Abdul Hamid ini menimpa penyakit yang parah. Ya, semakin hari semakin parah, semakin hari semakin parah. Hampir persis kayak Haji Abdullah Basbugor. Ia menderita sakit itu semakin hari semakin parah. Menjelang digelarnya konferensi atau muktamar NU yang ke-28 pada tahun yang ke-9, pada tahun 1989 Masehi, maka dikunjunginya oleh Haji Masyhur Gus Dur. Maka dikunjungi oleh Syekh Haji Abdurrahman yang dikenal dengan nama lain Gus Dur. Setelah itu beliau berkata, yang maksud beliau berkata ini Haji Abdul Hamid berkata kepada Syekh Muslim. Jadi di sini ada 3 orang, yaitu Haji Abdul Hamid. Ini menceritakan Abdul Hamid. Ada 2 tokoh. Yang pertama Haji Abdurrahman atau bisa dikenal dengan sebutan Gus Dur. Yang kedua ada Syekh Muslim. Haji Abdul Hamid berkata kepada Syekh Muslim, wahai Kiai, Haji Abdul Hamid itu berkata kepada Imam Muslim, wahai Kiai, apakah waktuku telah tiba
Yang dimaksud Kiai Haji Abdul Hamid ini waktu yang telah tiba itu, apakah sudah saatnya saya meninggal? Lalu Kiai Haji Kiai Muslim berkata, lah, tidak. Lalu kedua Kiai itu berkata lagi kepada beliau, berkata kepada Kiai Haji Abdul Hamid, Wakola, dan dia berkata lagi, sudah tak, dan beliau berkata, Imam Muslim berkata kepada Kiai Haji Abdul Hamid, bagaimana ini jika Kiai Haji Abdul Hamid ini meninggal? Setelah itu Kiai Haji Syekh Muslim ini berkata kepada Kiai Haji Abdul Hamid, ia berkata seperti ini, Imam Muslim berkata sama persis seperti neogasasinya Kiai Haji Abdul Wahab. Beliau berkata, tunggu sebentar, jika engkau ingin mati, silakan, tetapi tunggu hingga konferensi atau muktamar NU yang ke-28 itu sudah dilaksanakan. Lalu Syekh Hamid itu berkata kepada Kiai Haji Muslim dan Kiai Haji Abdurrahman, bahwa Syekh Kiai Hamid Abdul Hamid ini 40 hari setelah konferensi atau muktamar NU ini, setelah 40 hari dari muktamar NU yang ke-28 itu, beliau meninggal. Jadi intinya Kiai Haji Abdul Hamid ini sudah menyadari bahwasannya sebelum muktamar NU yang ke-28 itu, kota hidupnya itu sudah menipis, sudah habis. Di sini sama-sama walinya. Gus Dur punya wali, saya Muslim ya wali, semuanya wali. Menurut Gus Dur, dan Kiai Haji Muslim itu berpendapat mengingatkan kepada Kiai Haji Abdul Hamid, kalau memangnya itu sudah waktumu untuk meninggal, untuk dipanggil oleh Allah, ya silakan. Tapi setelah kita semua menghadiri konferensi atau muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-28 ini terlebih dahulu. Setelah sautan itu ternyata benar terjadi bahwa di sini saya Muslim menceritakan setelah Kiai Haji Abdul Hamid itu menghadiri Nahdlatul konferensi atau
Muktamar NU yang ke-28. Pas setelah itu 40 hari setelah Muktamar NU itu beliau meninggal. Nah, disinilah kewalian. Seorang wali itu bisa mengetahui kapan matinya dan bisa dimundur atau bisa mencari hari sendiri untuk beliau dipanggil oleh Allah mencari hari-hari yang tertentu. Di sini kan termasuk penerus-penerus NU yang kedua. NU yang kedua, pengurus NU yang ketiga, sedangkan NU yang kedua kan Kiai Haji Abdul Hamid kan juga dari adik kelasnya Kiai Haji Abdul Wahab, sedangkan Gus Dur itu termasuk dari cucunya Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini termasuk penerus-penerus dari golongan pertama. Jadi bahwasanya seorang wali itu mengetahui bahwasanya dia mati dipanggil oleh Allah itu emang sudah ada waktunya, sudah ada ajalnya sendiri. Tapi berhubung Kiai Haji Abdul Hamid itu seorang ulama, seorang wali juga, dia harus mengurusi organisasi besar di Indonesia ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Ya, seluruh kiai ini kan harus sepakat, harus sinkron. Bagaimana fatwa atau dari keputusan dari Muktamar yang ke-28 ini telah disepakati oleh Kiai Haji Abdul Hamid dan seluruhnya. Maksudnya ya disepakati oleh seluruh ulama pada Muktamar yang ke-28 itu. Kita lanjut yang hikayat yang As-Sabi'ah. Hikayat yang ke-7, ahli hikayat utawi cerita As-Sabi'ah tukang pitu. Bahkan ana sapa asih rupane Kiai Haji Marzuki, Kiai Haji Marzuki Dahlan Lirboyo. Nah, beliau ini berasal dari Lirboyo. Min ahli kasfi, saking ahli kebukaan. Ini maksudnya ini min ahli kasfi ini terbukanya panca indera yang lebih dari 7. Maksudnya itu dia bisa melihat 2 alam sekaligus. Ini istilah ahli kasfi, ini istilah orang zaman dahulu, istilahnya ahli kasfi. Ya, bisa melihat al-ghaib dan yang lainnya. Fakodima mongko sowan yauman ing dalem suwiji dina sapa ahadut tulabi salah sijine murid ilaihi maring Kiai Haji Marzuki. Fasofahu mongko salaman sapa ahadut tolab atau salah satunya murid itu kepada Marzuki, Haji maksud. Wakobala mencium sopo ahadut tulab yadahu ing tangane Kiai Haji Marzuki. Fakodiba mongko bendu atau marah sopo Kiai Haji Marzuki alaihi ing atase Kiai Haji Abdul Thalab. Waqala dawu sopo Kiai Haji Marzuki lahu maring ahadut tulabi atau salah satunya muridnya, limada krana apa ta'uku wani walidaika ta'uddu wani ing sira walidika ing wong tuwa loro sira, khususon kelawan khusus
ummaka ing ibu sira. Wahada utawi iki kalimat iku dalilun tondo ala an ilmalika ing atase yanto ilmu sira. La yanfa'u ora manfaat sira. Fantahi mongko marep Fantahi mongko marenono an uku kika saking musuhane ingsun walidika ing wong tuwa wadon sira. Fakoroja mongko wirang apa dalika tulabe ing mongkono murid li anna syaihu korna sutuhune seh li anna syaihu korna sutuhune sehe Kiai Abdul Hamid arafa ing weruh ma fa'aluhu ing perkarane nglakonine tulab ma'a sertane perkara annahu setuhune perkara kon hadasa mongko teman-teman nganyar teko apa mah bi amsi kelawan kemarin bi amsi kelawan kemarin Pak Akhoda mongko ngalap sapa polak atau murid nasihatuhu ing nasihate Kyai Haji Marzuki biriton kolbi kelawan ridone ati. Jadi hikayat yang ketujuh ini menjelaskan Syekh Kyai Haji Marzuki. Syekh Kyai Haji Marzuki ini merupakan masuk ke tokoh atau masai di Pondok Pesantren Lirboyo, dan beliau termasuk salah satu dahlan atau panutan contoh dari pesantren Lirboyo, dan juga beliau memiliki keahlian atau karunia yang dapat melihat benda-benda gaib dan yang lainnya. Pada suatu hari seseorang muridnya Kyai Haji Marzuki ini ada salah satu, ya ada beberapa lah. Salah satunya itu sowan kepada Kyai Haji Marzuki. Ya, sewajarnya seorang santri, jika santrinya itu sowan ke gurunya, ya pasti membawa berkat atau membawa kawan, dan pasti sebelum itu beliau seorang murid itu salim dulu kepada gurunya. Nah, pada cerita ini, pada suatu hari ketika muridnya itu datang, pas sowan itu datang kepada beliau Kyai Haji Marzuki, lalu muridnya itu menyalimi Kyai Haji Marzuki, ya berjabat tangannya dan mencium tangannya Syekh Haji Marzuki ini. Setelah itu Haji Marzuki itu pendu marah kepada muridnya ini. Yang dimaksud di sini, beliau itu bukan marah karena muridnya itu salim kepada beliau dan menciumnya, bukan itu yang dimaksud. Ini beliau ini kan seorang wali juga, semua ini wali.
ternyata dia pendunya itu kayak Haji Marzuki sudah mengetahui bahwasannya ini salah satu santri ini yang sowan ke dia itu orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dia sudah mengetahui gitu, cerita dari santri tersebut, dan dia wali. Ya sekali melihat santri itu udah kelihatan flashbacknya gitu loh. Jadi kayak ibaratkan ada seseorang datang tuh di belakangnya sudah ada TV-nya, flashbacknya, kayak cerita hidupnya apa-apa aja. Terus beliau, Ki Haji Marzuki berkata, mengapa kamu durhaka kepada orang tuamu, terutama kepada ibumu? Beliau berkata seperti itu. Ya, tujuannya aslinya tujuannya murid itu suan ke Kiai Haji Marzuki itu aslinya ingin bertanya, kenapa itu pas belajar itu ilmunya ya pinter lah, ya mahir ya, cukup mahir. Setelah itu dia berpulang ke rumah, kok tiba-tiba keilmuannya itu, keahliannya itu hilang sekejap. Di otak itu udah gak ada pikiran lagi, kok ilmuku udah hilang ya, mana? Makanya baru murid itu sowan ke gurunya Kiai Haji Marzuki. Pas ya salam datang ya, Kiai Haji Marzuki sudah tahu beliau Kiai Haji Marzuki itu masuk wali. Jadi beliau datang itu langsung kelihatan, langsung kayak, wah anak ini gini. Makanya Kiai Haji Marzuki itu berkata kepada muridnya itu, mengapa kamu durhaka kepada orang tuamu, terutama kepada ibumu? Nah, dari durhakanya dia kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya, ada beliau Kiai Haji Marzuki ini mengingatkan, ya durhakamu dan kepada orang tuamu, terutama pada ibumu ini termasuk bukti bahwa ilmu yang kamu miliki tidak berguna. Maksudnya, ya seberapa tinggi pun ilmumu belajar, sampai jenjang apapun, ya hingga sampai S3 pun, jika ia berdurhaka pada orang tuanya, ya sama aja bohong. Ya tidak berguna, ya ilmu tidak berguna, gak ada manfaatnya. Tidak berguna. Terus Kiai Haji Marzuki itu berkata kepada muridnya, berhentilah, ya stoplah, berhentilah dari kedurhakaanmu ini kepada ibumu. Kan ada suatu pepatah, ridhonya Allah itu termasuk ridhonya kedua orang tua. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, dan kita harus melewati perantara itu, mendapatkan ridhonya kedua orang tua itu. Dan ada lagi satu pepatah bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ingatlah bahwa seorang ibu itu yang melahirkan engkau, yang berusaha payah untuk berusaha menguatkan engkau. Bahwa melahirkan kan butuh tenaga. Seseorang ibu berjuang melawan untuk melahirkan seorang anak. Masih beruntung kita yang melahirkan secara normal. Ya bakal kasihan orang yang melahirkan secara sesar dan lain-lain, ataupun yang harus diputar dulu bayinya, ya melintang atau bagaimanapun. Ya syukur alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberi
kemudahan oleh Allah bisa melahirkan dengan normal. Dan syukur alhamdulillah pada saat kita baru lahir itu kita, ibu kita dan kita ini diselamatkan oleh Allah. Masih beruntung. Ya ada sih yang biasanya itu kalau tidak kuat dari salah satunya, anaknya atau ibunya itu ada yang meninggal. Ya alhamdulillah beruntungnya kita semua, kita masih diberikan kesehatan saat ini. Setelah tadi Kiai Haji Marzuki itu berkata dan mengingatkan kepada muridnya itu, berhentilah dari kedurhakaanmu itu kepada ibumu. Setelah itu maka siswa itu atau murid itu ya malulah terhadap gurunya. Masa guruku tahu, padahal aku di rumah itu kan ya jauh. Ya masa guruku tahu bahwa aku durhaka. Ya jadi seorang murid yang malu gitu. Jadi setelah itu telah diingatkan ya murid itu merasa malu karena gurunya itu ya mengetahui apa yang telah dia lakukan terhadap ibunya. Ya padahal kan Kiai Haji Marzuki ya di pondok, sedangkan muridnya sudah di rumahnya sendiri bersama keluarganya. Sedangkan Kiai Haji Marzuki aja belum pernah bertamu atau kunjungan ke rumahnya muridnya itu yang sowan kepada beliau. Ya malu lah, dan dia pun merasa ya kaget ini. Kok dia tahu ya cerita saya kehidupan saya di rumah gitu. Setelah itu ia pernah menceritakan cerita ini kepada seorang muridnya lagi yang belum pernah tidur. Maksudnya yang belum pernah tidur itu belum nyeleneh-nyeleneh lah, masih siratal mustaqim, masih lurus, masih belum menggok gitu. Bahwa sesama gurunya itu mengingatkanlah kepada murid yang lain pada waktu pengajaran atau pas pengajian kitab. Ia berkata, maka dia ingin mengingatkan pada seluruh santri itu, maka khususkanlah dan kerelaan dalam hatimu. Maksudnya itu dikhususkan di dalam hati itu ya, kuatkanlah hatimu ya, dan kerelaan. Maksudnya itu ya birrul walidain itu. Puncaknya seorang anak itu kesabarannya, dilatih kesabarannya ya pas waktu menjaga atau merawat kedua orang tuanya pada saat tua nanti. Itu ya memang sudah di nasihat Allah sudah tulis bahwasanya manusia lahir itu dari bayi dan nanti ujungnya pun tingkah lakunya seperti bayi lagi. Di nasihat Allah sudah tercatat seperti itu. Nah, Kiai Haji Marzuki itu mengingatkan lagi dan khususkan kepada seluruh santrinya, khususkanlah kerelaan hatimu. Itu maksudnya cintailah, sayangilah kedua orang tuamu. Maksudnya itu ya merawat dan menjaga kedua orang tuamu ini harus dilandasi keikhlasan di hati, terutama ya di hati. Maksudnya keikhlasan ini ada dua segi, dari segi dohirnya maupun segi batinnya.
Jadi segitu akhirnya ya kita melayani kedua orang tua kita itu ya dengan lemah lembut, dengan sopan, dan sesuai dengan apa yang diinginkan kedua orang tua tersebut. Sedangkan yang kedua, dalam batin itu ya kita dikuatkan oleh hati. Maksudnya keikhlasan kita yang di dalam hati itu sepenuhnya ikhlas, bukan semata-mata ya sebatas harta ataupun semisal contoh ya, waduh ini perawatannya segini ya, pakai anak pun mikir biayanya juga banyak gitu. Seperti contoh apa itu. Makanya pada zaman ini naudzubillah banyak orang-orang itu yang tidak mau mengurus kedua orang tuanya karena kesibukannya dalam bekerja atau bagaimanapun, sibuk dalam mengurusi dunianya. Banyak orang-orang tuanya yang dititipkan ke kayak panti jompo dan lain-lain. Itu sungguh perbuatan seorang anak yang tidak membalas budi dan membalas bahwa siapa dulu yang pertama kali mengajarkan dirimu keilmuan. Madrasah pertama yaitu ya kedua orang tua, bapak ibumu. Madrasah pertama seorang anak itu ya kedua orang tua. Ya ingatlah, suksesnya kau itu bukan karena keilmuan, bahwa sukses itu menurut keilmuan itu hanya sekian persen lah, cuma 0,1%, 99% nya itu dari orang tua sendiri. Ya keikhlasan orang tua dan doanya orang tua, serta doanya orang tua ini kepada anaknya itu sangat mustajab ya, sangat diterima ya Allah. Dari cerita yang 7 bahwa kesimpulannya ini kita sangat dianjurkan, dan Kiai Haji Marzuki ini mengingatkanlah sebagai kelihatan kita bahwa rawatlah kedua orang tuamu dan jagalah kedua orang tuamu, dan doakanlah kedua orang tuamu dalam keikhlasannya. Maksudnya keikhlasannya ini ya dalam hati ya ikhlas, secara zahir ya ikhlas. Jadi cuma 2 cerita yang saya bisa sampaikan. Semoga besok tinggal 2 cerita lagi, tinggal cerita yang terakhir, nanti cerita yang ke-8 insyaallah. Besok cerita yang ke-9 nanti. Ini yang ke-9 ini nanti yang terakhir dari karomahnya para wali. Semoga yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua dan menjadikan sebagai hikmah untuk kedepannya, dan ini sebagai tutup dan panutan kita dan contoh kita untuk kedepannya. Semoga kita bisa menjaga kedua orang tua kita, dan semoga kita mendapatkan surganya Allah melalui kedua orang tua kita, dan semoga kita, seluruh keluarga kita, anak-anak kita, anak tua kita dapat berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.